Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian kitab hikam yang seterusnya. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi mu'amalatihi ma'ak. Fahal awadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa manan. Jika engkau tidak mampu berhusnudzon kepada Allah karena sifat-sifat Allah yang baik, sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidaklah selalu Ia memberi nikmat dan kurnia kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, rawaitu bermakna dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baik sangka kepada Allah itu sebaik-baiknya pekerjaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, salat menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita menyangka Allah dengan seburuk-buruk sangka. Maka apalah guna dari itu semua? Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah, wallahi, kata beliau, demi Allah tiada seorang yang baik sangka kepada Allah melainkan pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia sangka. Sebab kebaikan itu semuanya di tangan Allah. Maka apabila Allah telah memberikan husnudzon, berarti Allah akan memberikan apa yang disangka itu. Maka Allah memberinya husnudzon, berarti akan melaksanakannya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya, kapan doamu diterima? Maka Sayyidina Umar bin Khattab berkata, doa saya terima ketika saya berdoa. Inilah husnudzon, kekuatan husnudzon beliau. Berbeda dengan kita hari ini berdoa, kapan doanya diterima? Kita akan berpikir kapan ya, nggak tahu juga. Ini yang terjadi dalam hati kita. Padahal ketika kita diberi kesempatan untuk berdoa, maka berarti Allah ingin mengabulkannya. Ketika kita diberi kesempatan untuk husnudzon, berarti Allah ingin memberikannya. Ada seorang dulu ingin berangkat perang dan istrinya sedang mengandung. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pasrahkan anakku kepadamu. Berangkat perang, pulang dari perang, istrinya meninggal. Ketika meninggal, dari kuburannya selalu keluar asap. Maka orang ini bertanya kepada tetangganya, apakah istri saya berzina ketika saya berangkat perang? Kata tetangganya, istri kamu orang salihah. Maka digalilah kuburannya, ternyata istri ini sedang menggendong anaknya masih hidup dan istrinya mati. Maka orang ini mengatakan, saya mendolimi Allah, saya mendolimi Allah. Saya menyuruh, saya meminta kepada Allah untuk menjaga anak saya dan tidak menjaga istri saya. Saya menganggap istri saya sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Inilah ketika kita menyangka sesuatu berada di kendalinya, bukan kendali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan disebutkan Allah merasa malu ketika ada orang husnudzon dan husnudzonnya itu tidak dikabulkan. Akal manusia ini sangat terbatas. Terkadang yang sesuatu kita anggap baik ternyata buruk, terkadang yang kita anggap buruk ternyata baik. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Mungkin engkau menyukai, membenci sesuatu, tetapi itu baik bagimu, atau kebalikannya. Engkau menyangka hal sesuatu itu baik, ternyata buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum. Dan itulah jahatnya sangkamu kepada Tuhanmu, itulah yang membuat engkau binasa. Kalau kita memahami konsep ini, sebenarnya kehidupan kita yang terjadi hari ini, jalannya rizki, datangnya jodoh, kebahagiaan dalam hidup, itu tergantung persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita baik menyangka kepada Allah, semakin baik hidup kita. Wallahu a'lam bishawab.